kasih untuk semua yang hadir tepat pada waktunya. Sebelum kita memulai acara weekly online worship kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai acara worship kita, mari kita bernyanyi bersama-sama dari lagu Sion edisi lengkap nomor 357, Kasih yang Bahagiakan. Untuk doa buka akan dipimpin oleh Shane Sumaju. Ide sama kok dia start botak ya? Nih cek, kenapa dia suka ibadah di Halo Shine, boleh pimpin doanya? Mungkin Shine lagi belum siap ya. Boleh kita LG langsung pimpin? Oke, sepertinya kurang kondusif keadaannya ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hingga saat ini. Kami akan mulaikan klik online worship kami.
Biarlah Engkau menolong semuanya untuk bisa berjalan dengan lancar, dan khususnya teman-teman lain yang belum sempat bergabung, persiapkan mereka juga. Dan berkati pendeta yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Ariana dan Ariela Simatupang. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine, walking in the shade, walking every day, walking all the way. Walking in the sunshine, walking in the shade, walking with Jesus alone. Terima kasih untuk lagu pujiannya. Kita akan mengikuti doa berkelompok. Silakan, Miss. Ada lagu pujian kedua ya. Dying with Jesus by death reckon mine. Living with Jesus a new life divine. Looking to Jesus till glory doth shine. Moment by moment, oh Lord, I am thine. Moment by moment, I'm kept in His love. Moment by moment, I fly from above. Looking to Jesus till glory doth shine. Moment by moment, oh Lord, I am thine. Never a
from above, looking to Jesus till glory doth shine, moment by moment. O Lord, I am thine. Never a weakness that he doth not feel, never a sickness that he cannot heal. Moment by moment, in woe or in weal, Jesus, my Savior, abides with me still. Moment by moment, I'm kept in His love. Moment by moment, I've life from above, looking to Jesus till glory doth shine, moment by moment. O Lord, I am thine, moment by moment. O Lord, I am thine. Halo LJ, silakan. Baik, kita akan berdoa bersama sebelum berdoa kelompok. Jadi kita bersyukur hari ini ada Shiny yang berulang tahun. Shiny ada di sini? Halo Shiny. Oke. Selamat ulang tahun Shiny. Dan saat ini untuk mendoakan Shiny, dan kemarin adalah ulang tahun dari mamanya kakak LJ, Ibu Pamela. Jadi Pak Pendeta akan mendoakan Ibu Pamela dan adik Shiny. Pak Pendeta disilakan. Baik, adik semua, mari kita menyatukan hati kita boleh tenang, kita boleh berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami panjatkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Ada waktu yang baik untuk kami yang tergabung di Jerobium Homeschooling untuk melakukan weekly online service dalam ibadah pertama. Tuhan kiranya hadir di dalam kami ya Bapa, menyiapkan hati pikiran kami untuk menyembah Engkau dan menerima berkat dari-Mu. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Pamela dan juga anak kami Shiny yang berulang tahun. Tuhan kiranya berikan kesehatan umur panjang kepada mereka, memberikan kehidupan yang baik, tuntunan dari kuasa Roh Kudus-Mu, pemeliharaan malaikat Tuhan, dan
dalam kehidupan yang dijalani, biarlah boleh terus memiliki satu kedewasaan dalam kerohanian, kedekatan dengan Tuhan, dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan biarlah kami semua juga ya Bapa, pada hari ini Tuhan akan persiapkan hati pikiran kami sejenak untuk boleh datang ke hadirat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Dan saat ini seperti biasa kita akan ke breakout room. Di room pertama, apakah Kakak Yosua boleh bantu pimpin? Apa sudah memungkinkan? Halo Yosua. Oke, kalau belum, LJ boleh LJ? Boleh. Oke, di room 2 ada Venoya. Venoya boleh? Boleh, Miss. Oke, di room 3 ada dengan Pak Pendeta. Dan nanti di room 4 dengan Miss. Selamat bergabung untuk berdoa di breakout room. Tuhan memberkati dan kalau sudah selesai boleh kembali ke main room ya. Terima kasih. Selamat berdoa. Mari kita menyanyikan bersama-sama lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah Yesus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukiran dalam hati. Kisah indah sang penebus, hingga tiada terperi. Ceritakan hidup malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukiran dalam hati. Kisah indah sang penebus, hingga tiada terperi. Kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Andes P. Saragi dengan judul Selapakah Sesamaku Manusia.
Sebagai sedikit perkenalan, Pendeta Andes Saragi sekarang bertugas sebagai gembala jemaat di GMAHK Cililitan, yaitu di Conference DKI Jakarta. Istri dari Pendeta Saragi bernama Ibu Yohana Bidi. Pendeta dan istri dikaruniai satu putri dan satu putra yang bernama Abigail Vinoya Saragi dan Andrew Pradesh Saragi. Silakan pendeta. Baik, terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat ya. Baik. Ya, semoga semua dalam keadaan penuh sukacita dan gembira. Lebih kalau namanya kita sedang bersekutu di dalam ibadah, kita harus penuh dengan gembira dan sukacita ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan surga, Engkaulah Allah yang akan hati pikiran kami melalui roh. Jagalah hati pikiran kami Bapa agar firman Tuhan yang boleh kami terima ini dapat uh, masuki hati pikiran kami dapat lakukan dengan baik sehingga hari ini memiliki kehidupan kerohanian yang lebih baik. Kami serahkan yang kami saat ini ke dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami. Kita coba share screen dulu pelajaran kita. Kalau ada gambarnya lebih menarik ya, supaya tidak bosan ya. Nah, ini kita dulu. Sudah terlihat gambarnya. Apakah gambar dan suaranya jelas terlihat dan terdengar adik-adik? Ya, yang buka baik. Yang bisa buka video dibuka videonya ya, supaya Pak Pendeta bisa lihat. Nanti kalau ketemu di jalan kita bisa, oh ini loh namanya Yosua, oh ini namanya Kenneth, oh ini namanya Zaneta dan Zerli gitu ya. Ah, baik. Siapakah sesama aku manusia? Yang ada Alkitabnya boleh dibuka Alkitabnya, dan ini juga ada ditampilkan di sini. Nanti juga ada yang bisa baca ayatnya ya. Siapakah sesamaku manusia? Saya nggak ada Alkitab di sini, saya di toko. Oh, di toko, enggak apa-apa. Lihat yang ada di sini saja ya. Yang ada Alkitabnya boleh dibuka. Nah, pelajaran kita ini dari Lukas 10 ayat 25 sampai 29. Jadi ini ada uh, 5 orang yang boleh baca ayatnya ya. Masih boleh siap ya. Yang pertama Efrata. Efrata coba baca dulu di Lukas 10 ini yang di ayat 25. Silahkan. Yang lain siap-siap ya kalau diminta membaca ya. Semua kita boleh fokus. Tadi kita sudah berdoa. Jangan ada yang pegang HP, pegang yang lain. Pegang saja Alkitabnya. Dan lihat semua ke layar. Dan dibuka kameranya. Silakan Efrata, ayat 25. Pada satu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, ayat 26 Yosua. Silakan Yosua. Buka kameranya. Apa, Sir? Yang mana? Ayat 26. Ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ya, kemudian Saini. Ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kemudian Zarlena. Silakan Zarlena ayat 28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup.
Kemudian ayat 29 Teresa, Turu Padang. Tessa, bisa buka kameranya Tessa? Kita baca ayatnya, ayat 29. Ada ya? Matthew, Ayat 29 kan? ya 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ya, ini ayat kita pagi ini untuk kita boleh pelajari perundungan firman Tuhan ya. Nanti ini boleh dibaca secara pribadi ya supaya lebih jelas ya dengan Alkitabnya. Semua sudah bisa baca Lukas 10 ayat 25 dan 29. Dari sini kita mau belajar dengan judul kita ini tadi, siapakah sesamaku manusia. Nah, ini dia ceritanya. Mungkin sebagian juga sudah banyak yang tahu kisahnya ya, tapi tidak apa-apa ya. Saya sudah pernah baca. Ya, tidak apa-apa. Kita boleh ulang kembali ya, supaya lebih ingat lagi, supaya lebih paham lagi, supaya lebih mengerti lagi. Jadi ada seorang Yahudi, ya orang Yahudi ini siapa ini? Keturunan Abraham ya, keturunan Yakub ya. Yakub juga namanya diganti jadi apa? Israel. Ini orang Yahudi, dia sedang berjalan dari mana? Yerusalem ke Yeriko. Dulu bagaimana jalannya? Ramai atau sepi? Sepi. Sepi ya. Dulu Pak Pendeta pernah di Kupang melayani, di Kalimantan. Wah, jalannya sepi. Melewati hutan-hutan, nggak seperti di Jakarta ini ya. Tapi dia juga dalam perjalanan ini juga ada datang penjahat ya, merampok. Ya, zaman dulu juga udah banyak perampok. Wah, tidak hanya dirampok ya, dia juga mengalami luka. Dan lukanya ini cukup parah. Karena dikatakan dia hampir kalau hampir mati bagaimana ya? Wah, udah setengah-setengah nggak sadar mungkin dia. Ya, dan rasa sakitnya mungkin tidak begitu lagi dia rasa oleh karena semua sudah begitu sakit. Semua badannya sakit, terluka. Dia sudah setengah tidak sadar lagi. Ya, dan semua barangnya diambil oleh apa? Penjahat, perampok itu ya. Karena zaman dulu juga banyak orang dan waktu dia mengalami cedera ya dalam perjalanan itu ada yang lewat ya, seorang imam. Siapa imam ini adik-adik? Imam ini Dia siapa yang sih? Ya, bait suci. siapa? Siapa adik-adik? Mana suaranya? Imam. Ya, imam ini siapa ini? Dia yang bertugas di bait suci. Iya, ya, pemimpin agama Yahudi yang bertugas di Bait Suci lewat, ya, lewat dari situ juga tujuan yang sama. Tapi dia apa yang terjadi? Hanya melihat saja ya. Waduh, kasihan dia bilang gitu aja. Pernah nggak kita begitu dari naik mobil atau naik motor ada orang kecelakaan kita bilang apa? Aduh, kasihan gitu. Tapi kita nggak turun ya. Mungkin juga ada yang pernah melihat itu lalu membantu. Dia tidak membantu. Saya udah pernah lihat orang kaki putus terus dikasih uang. Ah, berarti kita peduli ya, peduli dengan sesama. Tapi imam ini gimana dia? Dia cuma bilang, aduh kasihan. Terus mungkin karena dia ada tujuan lain, ada tugas yang lain. Ini seperti pendeta juga ini ya. Dia sebagai pemimpin agama, pemimpin di rumah ibadah. Dia tidak menolong, hanya melewati saja ya. Dia merasa ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Dia tidak tergerak untuk menolong ya. Lalu siapa lagi yang lewat? Seorang Lewi. Siapa ini adik-adik? Orang Lewi. Imam Lewi. Seorang Lewi ini bagaimana? Ini salah satu dari suku apa? Israel ya. Dan suku Lewi ini juga sama. Mereka ini suku Lewi ini yang bekerja di mana? Di Bait Suci. Tugasnya ngapain? Ya.
membantu imam, ya. Kalau bait suci yang dibongkar pasang zaman Israel itu, siapa yang bongkar dan pasang itu? Siapa yang menyiapkan semua? Di bilik suci, bilik mas suci, di pelataran siapa? Suku Lewi. Dia juga lewat, ini juga orang yang rohani sebenarnya. Karena suku ini yang bekerja, orang Lewi ini yang bekerja di bait suci. Ya, dia juga cuma bilang kasih kan. Dia tapi nggak mau menolong. Mungkin dia ada tugas yang lain. Ya, dia merasa ada yang lebih penting yang harus dilakukan. Sebenarnya ini adalah hal yang lebih penting yang harus dilakukan, menolong orang Yahudi ini. Ya. Lalu kita lihat ada orang Samaria. Ah, siapa ini orang Samaria adik-adik? Ada yang tahu? Baik. Tidak Orang kenal baik. Yesus. Kenapa? Tidak pernah Tidak menyembah kenal Allah. Yesus. Iya. Jadi orang Samaria ini, mereka ini penduduknya ini tinggal di bagian utara Israel. Mereka ini tidak murni berdarah Israel. Jadi orang Israel nggak terlalu peduli dengan mereka dan nggak mau dekat-dekat sama mereka karena mereka ini bukan asli berdarah Israel yang murni gitu ya. Jadi mereka juga tinggalnya di bagian utara. Sana ya tidak sama-sama dengan 12 suku Israel. Tapi apa yang terjadi waktu dia lewat dari sana? Dia membantu. Iya, dia merasa kasihan. Tidak hanya kasihan, dia melihat orang Yahudi itu juga, waduh, sudah terluka, barangnya sudah tidak ada, dan mungkin sudah setengah tidak sadar lagi, karena dikatakan dia hampir mati, hampir meninggal. Ya. Dia kasihan, dan dia hampirinya ya, dia kasih minum dulu, ya. Karena itu panas terik, dia kasih minum, dia coba bersihkan luka-lukanya, ya. Dia menawarkan bantuan untuk membawa orang yang terluka ini ya. Dia menaikkan ke atas keledainya. Jadi ini sebenarnya orang Samaria ini bukan orang Yahudi sepenuhnya, tapi dia mau membantu. Ya. Sementara imam dan orang Lewi itu satu suku nggak dengan orang yang terluka ini, adik-adik? Tidak. Satu suku. Tapi dia tidak membantu. Ini sukunya beda ya. Penduduk yang berbeda, yang dianggap tidak penting, malah berbuat baik kepada orang Yahudi. Luar biasa ya. Wah, dia tidak hanya menolong adik-adik. Dia membawa orang Yahudi ini ke tempat penginapan. Lalu dia mengeluarkan uang untuk membayar penginapan, menyiapkan makanan, menyiapkan perobatan, dan biaya untuk orang yang ada di penginapan itu. Nih, dia kasih uang untuk merawatnya. Wah, banyak nggak duitnya yang keluar adik-adik? Banyak sekali. Banyak ya. Dia harus memberikan nyewa tempat di hotel penginapan, ya, membeli keperluan, dikasih uang kepada penjaga penginapan itu. Wah, dia berkorban sekali ya adik-adik ya. Tidak hanya menolong, tapi juga dia apa? Berkorban. Ya, dia meninggalkan sejenak tujuannya. Dia juga punya tujuan adik-adik, sama seperti orang Lewi tadi atau imam tadi. Dia bukan cuma mau lewat saja, tapi dia tinggalkan, ya. Dia tinggalkan untuk menolong hal yang lebih penting. Nah, lalu siapa sesama aku manusia? Dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, Yesus menunjukkan, ini penting ya adik-adik ya, boleh dilihat ya, disimak ya. Sesama kita, bukan hanya salah satu dari anggota gereja, atau mungkin satu suku kita, atau keluarga kita saja, ya. Itu tidak mengacu kepada ras, ya, tidak dilihat dari warna kulitnya, ya, atau berbeda kelasnya,
mungkin dia kaya atau miskin, tidak ada. Sesama kita itu tidak ada perbedaan sebenarnya. Ya, hati-hati, kita nggak boleh membeda-bedakan. Ya, adik-adik lagi jangan ada banyak nonton-nonton sinetron. Ya, film-film yang tidak bagus, televisi itu banyak ajaran-ajaran tidak baik yang membuat kelompok-kelompok yang kaya sama yang kaya, yang miskin sama yang miskin. Ya. Nah, itu tidak baik berteman dengan semua. Ya, utama kita adalah setiap orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, itulah sesama kita ya. Kemudian sesama kita adalah setiap jiwa yang terluka dan diremukkan oleh musuh. Nah, yang tadi itu mereka beda sukunya ya, beda penduduknya, beda latar belakangnya. Satu orang Samaria, satu orang Yahudi. Tapi orang Samarianya sangat baik ya. Lalu sesama kita adalah setiap orang yang menjadi milik Allah. Kita semua sudah tergabung dalam milik Allah. Jadi harus saling memperhatikan, ya, saling menolong. Karena kita sudah menjadi milik Allah. Walaupun kita berbeda rasnya, berbeda kulitnya, berbeda sukunya ya, berbeda kelasnya. Selanjutnya, jadi bila kita mengakui bahwa kita adalah pengikut Yesus, adik-adik semua pengikut Yesus atau tidak? Ya. Semua pengikut Yesus atau tidak? Yesus. Pengikut Yesus. Orang tua mengajarkan kita untuk mengenal Yesus, memiliki karakter seperti Yesus. Maka kita harus memiliki apa? Simpati dan kasih yang lembut dari Yesus kepada orang lain. Kita suka memperhatikan orang lain, tidak mementingkan diri kita. Ya, kalau ada makanan lebih, kalau ada yang lapar, ya kita kasih saja. Kita punya banyak pakaian, sepatu yang mungkin tidak muat lagi, masih bagus. Kita kasih kepada orang yang membutuhkan, yang masih bisa menggunakan barang kita contohnya. Banyak ya yang bisa dilakukan ya. Itu kita bisa peduli, memiliki kasih dan simpati kepada yang lain ya. Tentu orang tua masing-masing juga mengajarkan ya. Mengajarkan itu juga bagian daripada sekolah di Kribium ini ya. Hanya dalam pelajaran pendidikannya. Apa yang baik yang orang tua lakukan, adik-adik lakukan ya. Lihat bagaimana orang tua memperlakukan orang lain ya. Jadi karena kasihnya yang besar bagi kita yang sehingga ia memberikan hidupnya sendiri keselamatan kita untuk keselamatan. Kenapa kita percaya kepada Yesus? Kenapa kita mau mencontoh teladan Yesus adik-adik? Apa yang sudah Yesus lakukan? Siapa yang bisa jawab? Silakan, jangan malu-malu. Kita harus seperti Yesus. Kenapa sih? Kita pengikut Yesus. Kita meneladani kehidupan Yesus perintahnya. Kenapa adik-adik? Ada yang bisa jawab? Mana suaranya? Dia yang menciptakan bumi ini. Oh, karena Yesus juga menciptakan bumi ini. Ada lagi satu lagi yang lain. Kenapa? Berbuat baik. Karena Yesus berbuat baik, begitu ya? Karena Yesus punya rasa kasih. Iya, banyak sekali contohnya ya. Jadi ada banyak. Kenapa? Menyenangkan apa yang mau Yesus. Iya. Wah, hebat ya adik-adiknya. Jadi adik-adik begitu banyak alasan kenapa kita percaya kepada Yesus, mengikuti perintahnya, teladannya, karena dia telah menunjukkan kasih kepada kita. Dia bisa mengampuni dosa kita. Dia bersabar sama kita. Orang tua kita bisa kadang-kadang nggak sabar sama kita. Kalau adik-adik dekat dengan Yesus, lihat Yesus itu lebih sabar. Sabar penuh kasih. Ya. Dan dia juga berkorban untuk apa? Keselamatan kita. Nah, jadi jiwa-jiwa ini berharga ya. Kita kembali pelajaran kita. Jadi jauh lebih berharga daripada persembahan lain apapun yang dapat kita bawa kepada Tuhan. Jadi memperhatikan orang-orang yang susah, yang miskin, yang sakit, itu jauh lebih berharga meskipun kita punya banyak uang bisa kasih persembahan yang banyak sama Tuhan. Bukan berarti kita
Nggak usah kasih persembahan ya. Bukan, tapi ini mau menunjukkan. Memperhatikan orang yang susah, yang sakit, orang yang sudah tua, ya, orang yang menderita, orang yang miskin. Itu nilainya juga berharga. Bahkan lebih daripada persembahan kalau adik-adik kasih persembahan atau kasih perpuluhan ya. Amin ya adik-adik ya. Jadi kasih itu adalah dasar kesalehan ya. Tak seorang pun memiliki kasih yang murni kepada Tuhan kecuali dia memiliki kasih yang tidak mementingkan diri pada saudaranya. Jadi kalau kita sudah dekat dengan Yesus, kita tidak lalu dan tidak lagi mementingkan diri semuanya untuk diri kita. Kita akan lebih, walaupun ada lebih, kita lebih memperhatikan orang lain. Yang dibutuhkan adalah kasih Kristus. Ini yang mau kita dapatkan. Adik-adik mengikuti ibadah saat ini ya untuk kita memiliki kasih Kristus dalam hati kita ya. Kesempurnaan karakter Kristiani dicapai ketika dorongan itu membantu dan memberkati orang lain terus-menerus muncul dari dalam. Harus kita mau membantu ya. Jadi kita harus belajar seperti itu. Jangan terlalu banyak untuk diri kita sendiri. Perhatikan. Mudah-mudahan para orang tua yang mendengar di sini juga dan bagaimana keteladanan kita memperhatikan keluarga kita, orang-orang di sekitar rumah kita, Bapak Ibu, sebab kita bekerja di gereja, lakukan dengan baik sehingga anak-anak melihat dan mereka juga melakukan yang sama. Saat mereka nanti sudah berhasil, memiliki banyak uang, ya, berkati dalam pekerjaan. Kita harus mengantisipasi kesedihan, kesulitan, masalah orang lain. Ya, lihat-lihat ya adik-adik ya. Orang yang sakit, orang yang sedih, kamu kenapa menangis? Jangan ketawain. Ya. Jangan kita bergembira kalau ada orang yang lagi sedih, ya, lagi berduka, lagi lapar, lagi sakit. Ya. Kita harus masuk ke dalam kegembiraan dan kepedulian baik yang tinggi maupun rendah, kaya dan miskin. Matius 10:8, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, kata Kristus. Berikan dengan cuma-cuma. Apa yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma? Ya, dia mengampuni kita dengan cuma-cuma, tidak bayar. Ya. Meminta pengampunan nggak bayar. Meminta keselamatan bayar nggak adik-adik? Apa yang mau kita kasih? Tidak ada ya. Yang kita bayar hanyalah kita mau merendahkan diri. Itu saja tugas kita. Jadi kita juga tidak boleh pelit. Ya. Kalau Tuhan Yesus pedoman kita, teladan kita memberikan dengan cuma-cuma, kita juga baik dengan yang lain. Berikan dengan cuma-cuma. Jadi di sekitar kita ada jiwa-jiwa yang miskin dan teruji yang membutuhkan kata-kata simpati dan perbuatan yang membantu. Ada juga janda yang membutuhkan simpati dan bantuan. Perhatikan adik-adik, tukang sampah yang ambil sampah kita setiap pagi, ditegur dengan baik, kalau ada makanan dikasih, ada pakaian, ya, tukang parkir, kalau ada ibu-ibu yang sudah tua di sekitar komplek kita, atau dimanapun, perhatikan mereka ya, itu akan membuat kita bisa memiliki hati seperti orang Samaria itu. Dia sudah terlatih dari kecil itu adik-adik. Bukan tiba-tiba dia bisa nolong itu. Malah sebenarnya dia takut kalau menolong orang itu. Kalau tidak lihat kan duitnya banyak ya. Dia naik keledai juga itu transportasi seperti motor itu atau dia bawa duit. Karena waduh ini jangan-jangan jebakan ini. Nanti aku dirampok. Wah dia nggak takut ya adik-adik ya. Coba. Itu sudah dilatih dari orang tuanya. Orang tuanya meneladani hal itu. Sehingga orang Samaria ini pun sudah terbiasa dari kecil. Jadi dia sudah begitu hatinya. Dan dia tidak takut ancaman. Jadi mereka mungkin compang-camping, kasar, tidak menarik dalam segala hal, namun mereka adalah milik Allah. Mereka telah dibeli dengan harga yang mahal. Dan mereka sama berharganya dalam pandangannya seperti itu. Jadi adik-adik, apalagi kelebihan Kristus, teladan kita, contoh kita.
panutan kita. Dia mengasihi semua, ya. Yang miskin, yang kaya, yang susah, yang sakit, yang lumpuh, yang tidak sempurna fisiknya. Tuhan Yesus mengasihi sama. Jadi itu harus kita miliki dan kita latih. Jadi mereka adalah anggota keluarga besar Allah dan orang Kristen sebagai penata layanannya bertanggung jawab atas mereka. Ya. Kita sudah jadi satu keluarga ya di Kribium ini ya. Terlebih yang kita sudah terima Yesus. Kita satu keluarga. Harus belajar untuk memperhatikan. Terakhir, biarlah Tuhan menolong kita untuk mengasihi semua orang. Ya, tanpa membeda-bedakan. Karena setiap jiwa itu berharga dan dikasih oleh Tuhan. Ya, ingat ya adik-adik ya, apa yang terbesar dalam kehidupan Yesus? Dia mengasihi semua, dia mengampuni dosa kita, dan dia menyelamatkan kita dari dosa. Ya, jadi ini yang kita lihat bagaimana kita telah mendapatkan satu pelajaran yang baik dan penting untuk kita bawa ke dalam kehidupan kita ya. Siapakah sesamaku manusia? Baik, saat ini siapa yang bersedia? Boleh angkat tangan, kasih suaranya. Yang suka menolong sesama. Siapa yang mau berjanji, angkat tangannya, kasih suaranya, buka kameranya. Mana? Siapa lagi? Buka suaranya. Pakai suara. Ya. Ya. Saya. Siapa yang senang mau membantu sesama? Iya. Saya. Adik-adik akan dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kalau kita merasa kurang mengasihi, kasih tahu sama papa mama. Papa mama kita harus lebih mengasihi tetangga kita, saudara kita, sahabat kita, ya. Karena itu adalah persembahan yang sangat mulia dan besar. Kalau adik-adik suka memperhatikan orang lain dari sekarang, percayalah nanti kalian jadi orang-orang yang hebat di dunia dan juga menjadi kebanggaan Tuhan karena rendah hati dan juga menolong terutama pekerjaan Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk renungan yang sudah dibawakan. Untuk menutup acara kita akan doa tutup yang akan dipimpin oleh Jess King Philip dan Pendeta. Jesking sepertinya tidak bergabung, jadi boleh langsung Pak Pendeta tutup. Baik, adik-adik kita kembali bersatu dalam doa ya. Mari kita menghadap Tuhan dengan rasa hormat. Allah kita satu dalam Tuhan di surga. Bapa yang maha baik penuh kasih. Allah yang menyertai dan memberkati kami. Kami puji namamu dan kami. Saat ini biarlah di dalam persekutuan kami, ibadah kami, pujian kami. Kau berkenan Bapa memberkati hidup anak-anak kami. Biarlah proses pembelajaran di rumah tidak hanya anak-anak kami ini mendapatkan materi dan pelajaran baik untuk dipahami dan dimengerti, tetapi dapat mempraktekkan, mengalami, menyelami, rasakan kehidupan Kristus yang terus-menerus dapat mengubahkan dan kami boleh bantu anak-anak kami ini. Tidak hanya nantinya berhasil di dalam kehidupan mereka ya ini, tapi juga berhasil di dalam memiliki pendengaran sama untuk kami boleh peka memperhatikan, menolong, mengasihi, ampuni orang-orang yang berada di sekitar kami yang akan bawa ke dalam kami. Sehingga dengan itu Bapak, kami pun akan baik mana kami memiliki cinta dan kasih bersama
dan pada musuh kami. Tuhan berkati semua orang bergabung, berikan kesehatan, hikmat, dan juga hati dalam pekerjaan hari, terutama dapat itu dan membawa itu dan memberkati urus di Caribbean Homeschooling ini Bapak, kiranya semua diberi hikmat, mana kita jaga kehidupan bersamaan, komitmen, kehidupan yang baik dalam perkumpulan kami dalam sekolah ini Bapak. Dan semua hikmat dan listrik yang selalu menyiapkan Tuhan di dalam pada ini ya Bapak. Dan kami semua Bapak untuk berkat-Mu dan tuntunan-Mu bagi kami dalam ibadah ini, dan kami semua boleh dalam satu cara ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you Pak Pendeta. Acara urip kita sudah selesai. Terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian dan yang sudah hadir.